Silakan, Bro. Presiden, ya. Puji Tuhan, tadi Bro Benny sudah mengemukakan pandangannya, kegelisahan terhadap situasi yang ada di Australia. Tetapi situasi ini menurut saya tidak hanya di Australia terjadinya, tetapi terjadi di berbagai belahan dunia, dan kejadian ini sungguh-sungguh menggelisahkan. Ya, gereja di tingkat aras nasional maupun aras daerah gelisah, ya, karena beberapa bulan yang lalu gereja Metodis melakukan sidang sinode menyatakan bahwa mereka setuju untuk memberkati pernikahan sejenis. Gereja-gereja di London mereka masih bertentangan, ya, tetapi sudah mengarah. Ada gereja yang membuat statement, kami memberkati pasangan, tapi kami tidak menikahkannya. Saya nggak paham maksudnya apa. Jadi kalau ada orang yang ingin menjadi hidup bersama, ya diberkati saja karena dia adalah manusia dan hak azazinya untuk diberkati, tapi tidak dinikahkan. Ya, ada gereja yang mulai dengan statement ganda. Nah, di Amerika lagi sibuk dengan masalah aborsi, ya, di negara bagian tertentu di Texas dan sebagainya mereka lagi bermasalah uji materi terhadap masalah aborsi. Indonesia nggak kedengaran soal aborsi, tapi bukan Indonesia tidak punya masalah dengan aborsi. Indonesia tiap tahun itu ada jutaan aborsi dan ada lebih banyak lagi yang tidak terdeteksi karena tidak dilakukan di klinik-klinik resmi. Satu lagi adalah masalah eutanasia. Dunia juga sedang bingung mengenai eutanasia. Eutanasia adalah orang kalau sakit ya tinggal disuntik mati. Ya, di Indonesia nggak ada eutanasia, tapi yang boleh adalah minimum services. Ya, jadi ya dicopot aja alat-alatnya. Ya itu juga itu secara etika, moral itu juga eutanasia. Jadi gereja juga masuk dalam satu persimpangan-persimpangan di berbagai negara, dan persoalannya ya 3 besar itu, LGBT, lesbian, transgendernya, gay, dan ada istilah-istilah yang baru lagi mengenai LGBTQ, ya, ada ditambah lagi dengan TIK-nya lagi, ya, jadi panjang, ya, karena ada yang transgender, ada yang operasi kelamin, apakah itu boleh atau tidak sesuai firman Tuhan. Ini juga masih perdebatan. Yang paling menggemaskan adalah gereja-gereja dulu yang mengharamkan perjamuan kudus menggunakan yang lain-lain kecuali anggur dan roti tak beragi. Sejak masa pandemi mereka mengubah, boleh menggunakan air, boleh menggunakan apa saja, roti, kue dan sebagainya. Nah, ini kedengarannya sederhana, tetapi menjadi masalah baru di anak-anak. Ternyata juga nggak anak-anak. Setelah survei membuktikan bahwa menjadi perdebatan di orang tua. Jadi semua generasi bingung apa yang disebut gereja sebagai sesuatu praktek-praktek yang dianggap suci, yang dianggap ini adalah seremonial, ini adalah satu liturgi yang sangat kudus, ya, gereja tertentu menyebutnya sebagai sakramen perjamuan kudus, tetapi menjadi carut marut karena pandemi. Nah, perkembangan-perkembangan ini membuat gereja sekarang lagi, ya kalau mau dibilang berdebat.
mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Karena akhirnya orang tidak hanya bicara LGBT, orang tidak hanya bicara eutanasi, orang tidak hanya bicara aborsi, orang bicara perjamuan kudus, orang bicara baptisan. Kemudian yang lebih masalah lagi, orang bicara apakah saya perlu ke gereja onsite atau tetap ada di online. Karena di Amerika sudah mulai dengan yang namanya virtual reality church. Kalau kita kenal yang namanya virtual reality games. Orang main games, saya main games dengan Pak Agus Manta, dengan Pak Budiman Ranti. Kita berjauhan tempatnya, tapi dengan alat itu kita serasa di dunia yang sama, di track yang sama. Kalau kita main mobil, kita seakan-akan ada di arena balap yang sama. Nah, virtual reality church-nya juga sama. Gedungnya, saya mau duduk di bangku nomor berapa, semuanya ada, dan kemudian kita bisa menyaksikan pengkhotbahnya. Dan hebatnya lagi, bisa berbagai-bagai bahasa. Bukan karunia bahasa roh. Bisa berbagai-bagai bahasa by Google gitu. Nah, jadi gereja sekarang lagi gundah harus mendefinisikan berbagai sakramen, berbagai liturgi, berbagai dogma. Nah, kalau melihat hal seperti ini bukan anak-anak yang bahaya. Ya, tadi Om Benny bilang anak-anak saya bahaya. Enggak, Pak. Yang engkong-engkong juga bahaya, Pak. Kenapa survei kami melihat survei. Ternyata orang yang mau coba-coba, orang bingung kan, gay itu apa sih? Kemudian dia nonton, oh gay itu begitu ya, nyoba yuk. Lesbi itu bagaimana? Nonton, kemudian coba yuk. Ya, banyak yang coba-coba, yang engkong-engkong coba-coba. Jadi survei melihat bukan anak-anak yang punya masalah. Bapak-bapak, kakek-kakek, dan encim-encim punya masalah yang sama sekarang ini. Jadi betul, kita dalam kehidupan yang sangat rentan dan ujiannya begitu luar biasa menyerang. Ya, tadi Bro Benny bilang, yang teman kita, yang si app itu gitu kan, mereka radikal. Ya, mereka tidak memperlihatkan borok-boroknya. Kalau dilihat borok-boroknya, di dalam mereka itu banyak yang seperti itu, Pak. Nggak kalah hebatnya. Banyak yang gay. Jadi ada. Ya, saya nggak mau bilang banyak lah, nanti jadi salah persepsi. Ya, karena banyak orang yang menggunakan topeng. Nah, ternyata juga nggak di kelompok itu aja yang menggunakan topeng. Banyak juga yang menggunakan topeng itu yang ada di gereja. Song leader, singer, bahkan pengkhotbah. FGB bagaimana? Ya, FGB ini merupakan satu lembaga spiritual, lembaga kerohanian yang mendidik orang-orang. Di dalamnya pasti ada orang-orang seperti itu. Saya tidak berani mengatakan pasti ada, tetapi kemungkinan ada. Nah, inilah yang kita perlu perhatikan, dan kita perlu melihat. Kalau begitu, kita perlu melihat kriteria-kriteria, ciri-ciri yang disebut sebagai orang yang dewasa rohani itu bagaimana sih? Ya, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sederhana, menjadi refresh aja bagi kita sekalian, karena di sini ada guru saya, Pak Dharma, ada senior, Pak Gusmanta, Pak Heriadi, ya. Kalau saya yang mengajarkan, kayak nanti saya yang kena tulah gitu kan. Jadi saya hanya sekedar ngingetin aja lagi ya. Kita sama-sama dokter teologi ya ini. Kita mengingat lagi apa-apa yang kita pernah belajar dulu. Jadi saya mohon izin share screen. Ya. Jadi kita lihat bahwa ada ciri-ciri dewasa rohani yang kita perlu perhatikan di dalam Full Gospel Businessman Fellowship International.
Ya, FGB kan caranya seperti permainan monopoli, ya. Seru, ya, orang bisa datang, orang bermain, semua berteman, ya. Yang paling unik dari FGB adalah kesaksian. Ya, kesaksian ini menyatakan bahwa Tuhan hidup, Tuhan ada, dan di dalamnya adalah penginjilan. FGB selalu mengajak orang-orang untuk datang ibadah. Itu adalah penginjilan yang praktis. Gereja hidup karena ada penginjilan. FGB hidup karena ada penginjilan. Yang di dalamnya ada kesaksian. Nah, kita melihat bahwa siapa orang-orang yang ada dalam permainan ini. Orang bisa datang, keluar, masuk, tetapi kita juga lihat ada orang yang justru dia dapat bertumbuh. Tetapi ada juga yang tidak bertumbuh, ada yang statis. Nah, mari kita perhatikan. Ya, pertama adalah orang yang punya pemahaman, pengetahuan tentang firman Tuhan. Makanya ada guru kita, Pak Dharma, bagus sekali. Ya, kita harus mengingat lagi dengan vision intensified. Ya. Gerald McDermott, seorang autor penulis mengatakan begini. Perjanjian baru menjelaskan bahwa kerohanian sejati melibatkan pengetahuan baru, pengertian baru, ada unsur kognitif dalam karya anugerah. Kedewasaan rohani ini menjadi pokok doa Paulus bagi jemaat Filipi 1 ayat 9, dan pokok teguran Paulus bagi jemaat Galatia. Ya, kita lihat apa yang dikatakan dalam Filipi 1 ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian. Jadi, Paulus ingin bahwa jemaat ini nggak biasa-biasa, tetapi memiliki pengetahuan yang benar. Ya, Tuhan punya inisiatif mengadakan yang namanya lima jawatan. Jawatan itu untuk tubuh Kristus dan pengenalan akan Kristus. Jadi, pengetahuan akan firman ini menjadi penting sekali, menjadi dasar. Jadi perlu didorong setiap anggota FGB mereka mengikuti TNT, mengikuti apa yang disebut dengan vision intensified. Mereka harus tahu firman Tuhan secara baik dan benar. Tidak sekedar mengambil kemudian mengartikan secara bebas. Nah, kita juga perlu perhatikan. Ya, Presiden perlu memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan. Ya, karena ada hal-hal yang memang tidak, jadi penterjemahannya atau penyampaiannya atau pandangannya justru menyimpang dari Injil itu sendiri. Galatia 1 ayat 6-7, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Jadi kita yang pertama bicara soal firman Tuhan, kita melihat ada teman-teman yang melihat ini sepertinya biasa-biasa aja, ya. Pengetahuan tentang firman Tuhan ya boleh ada, boleh enggak, itu urusan yang sekolah saja. Enggak. Ini bukan masalah orang yang berpendidikan, tapi ini adalah masalah orang yang beriman. Ini adalah masalah orang yang jadi pengikut Kristus. Dia harus tahu. Ya, karena beda-beda tipis antara memberkati yang menikah dengan memberkati pasangan. Ya, pasangan sejenis dengan memberkati pasangan sejenis dengan memberkati pasangan itu saja. Ya, jadi ada yang menikahkan, ya, dinikahkan, diberkati nikah. Tetapi ada yang bilang, nggak usah diberkati nikah, tapi diberkati saja. Ya, karena mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Nah, ini kan perdebatan yang unik, aneh. Kemudian ada orang sebut gini, apakah seorang pendosa, Tuhan Yesus mengasihi dia? Kan pertanyaannya gitu. Orang berdosa Tuhan, ya orang berdosa satu masalah.
Tuhan Yesus mengasihi satu masalah, tapi nggak bisa dicampur adukkan. Orang berdosa itu terus bisa dikasih Tuhan. Tuhan juga ada aturan main gitu. Ya, jadi sering sekali kita mengabaikan bahwa pembelajaran secara teologi itu adalah hanya untuk orang-orang yang sekolah. Sekarang saya katakan tidak. Ini adalah untuk semua umat Tuhan. Nah, Warren Wiersbe mengatakan bahwa orang Kristen yang dewasa tidak mudah diombang-ambingkan oleh satu pengajaran agama baru, tapi dapat mengenali doktrin palsu dan menjauhkan diri daripadanya. Ya, kita kadang-kadang tidak berani mengatakan bahwa pengajaran itu sesat dan sebagainya, karena kita selalu mengatakan, ya kita kan interdenominasi. Ya patokannya kalau saya katakan, kita meyakini Katolik adalah satu agama yang diakui dan kita sepakati Katolik memiliki kebenarannya. Kemudian orang-orang yang di GKI juga adalah satu agama yang memiliki kebenarannya. Orang-orang Pentakosta, ya agama yang memiliki kebenarannya. Ya, agama-agama yang kita ketahui yang sudah diakui secara negara, yang diakui oleh aras-aras nasional, ya kita bisa menyatakan bahwa kita nggak mau bertentangan. Walaupun ada baptisan yang berbeda, nggak perlu kita pertentangkan. Tetapi ada agama-agama lain yang nyaru-nyaru. Ya, agama yang selalu dari dulu dipermasalahkan yang kita pertentangkan seperti Saksi Yehova, ya, Mormon. Tapi sekarang banyak lagi agama-agama yang bukan menyebut dirinya mereka adalah Mormon atau mereka itu dari gereja apa. Mereka mirip Pentakosta. Mereka dari gereja-gereja Injili. Mereka dari gereja-gereja mainstream. Tetapi penafsiran Alkitab berbeda sekali. Nah, disinilah perlu jaganya. Jangan sampai FGB dicemari oleh pengajaran-pengajaran palsu yang dikatakan. Nah, kita harus peka terhadap masalah ini, dan ini kita merimain kembali bahwa Tuhan ingin mengajarkan kemurnian Alkitab itu sendiri. Balik kepada kemurnian. Ya. Kedua, memiliki persekutuan intim dengan Allah. Nah, orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, sejak Allah menciptakan manusia, menempatkan di Taman Eden, sebenarnya Allah menghendaki ciptaannya itu bersekutu dengan dia. Tetapi karena manusia tidak taat kepada perintah Allah, manusia itu jatuh dalam dosa. Karena manusia itu telah berdosa, maka Allah yang kudus mengusir manusia itu dari hadapannya. Tetapi karena begitu besar kasihnya kepada manusia, maka Allah mengutus Yesus Kristus putranya yang tunggal, mencari dan memulihkan persekutuan antara Allah dan manusia ciptaannya. Tindakan untuk memulihkan persekutuan itu adalah inisiatif Allah dan telah dilakukan oleh Allah dengan jalan menjadi Kristus sebagai korban yang harus dimati di kayu salib. Kepada jemaat Korintus, Paulus dengan sangat jelas menulis demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi di sini ada semacam tuntutan, ada semacam panggilan ilahi, mari kita ibadah. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan ayo, mari kita ajak orang-orang lain datang kepada Tuhan. Nah, apa isi 1 Korintus 6 ayat 20? Ternyata orang yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 ini adalah pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Pencuri, orang kikir, pemabuk, dan pemfitnah. Nah, kenapa nggak disebut pembunuh, pemerkosa? Ini bukan masalah dosa besar, dosa kecil. Ini bukan masalah dosa maksiat atau dosa apa. Kadang-kadang mulut kita bisa-bisa memfitnah orang. Dan kita memiliki kepuasan karena kita
membicarakan orang lain. Nah, ini hati-hati. Sederhana sekali, tetapi ini menjerat kita untuk kita bisa masuk ke dalam lubang yang dalam. Orang kikir, ya tadi Pak Heri Hadewen, ayo kita rame-rame, ya kumpul dana. Bagi orang yang kikir, mungkin berpikir nggak seperti Pak Beni Lusi, wah ntar dulu, gua aja masih susah, kenapa mesti nolongin orang? Tetapi kita diajarkan sekarang, ya memang kita semua susah, tapi kita mau berbagi. Mau berbagi, itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Nah, inilah yang diajarkan. Sederhana sekali. Ya, kumpulin dana rasanya biasa, tetapi ini adalah lawan dari kikir itu. Lawan dari pembenci. Ya, karena orang yang mengasihi, dia nggak akan kikir. Dia akan belajar untuk memberi. Nah, sederhana, tetapi kita dapat belajar bahwa apa yang menjadi tindakan-tindakan yang menjadi ciri-ciri dewasa rohani itu menjadi penting dalam bagian kehidupan kita. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya sambung lagi. Orang yang memiliki persoalan intim dengan Allah, ini apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur 91. Janji-janji Allah berikan dapat menjadi kenyataan dalam hidup jika orang percaya tinggal dalam hadiratnya. Ayat ini dalam 2 tahun belakangan sering diucapkan. Tetapi ada bagian yang penting, jika orang percaya tetap tinggal dalamnya. Jadi bersekutu intim dengan Allah penting. Ya, FGB hidup bukan sekedar di perayaan kalau di Tomang Chapter hari Selasanya. Tetapi bagian hari Senin juga merupakan bagian yang penting. Karena di hari Selasa itu kita lebih kepada celebration. Tapi di hari Senin, nah inilah kita perlu ada bersama-sama, bukan celebration, tetapi kita mulai mendoakan satu dengan yang lain. Kita bisa berkeluh kesah satu dengan yang lain. Dan ini kita mulai melakukan seperti yang Tuhan akan. Ada komunitas kecil, ya. Di komunitas besar kita sulit berbicara, tapi berada di komunitas kecil kita bisa bicara, kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa saling menguatkan, dan kita bisa saling mengingat, teman kita ini siapa yang udah lama tidak hadir. Ya, tadi saya bangga sekali dengan apa yang dikatakan Pak Heriadi bahwa kita mau mengadakan kunjungan. Ini udah janjian ini dengan Pak Johan dan Pak BR. Nah, inilah bentuk-bentuk pola-pola yang perlu dikembangkan di Full Gospel. Selain pertemuan hari Selasa, kita ada pertemuan Senin, tapi ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya penjangkauan, pemuritan. Ya. Karena dengan pemuritan itu yang membuat FGBD hidup. Dengan pemuritan membuat kita ini menjalankan amanat agung. Dan kita melakukan yang namanya peranan kita. Nah, Tuhan sangat bahagia. Dan makanya kita akan ditambah-tambahkan jiwa-jiwa, dipercayakan jiwa-jiwa. Karena kita melakukan peranan dan fungsi yang sederhana itu. Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, taat terhadap firman Allah. Paulus mendorong jemaat di Efesus agar menaati Tuhan yang di dunia sama seperti kepada Kristus. Efesus 6 ayat 5, hai hamba-hamba, taatlah Tuhanmu di dunia dan takut dan gentar dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Taat terhadap firman Tuhan, taat terhadap pimpinan dalam organisasi, taat kepada orang-orang yang menjadi pemimpin. Ya, kalau dalam bisnis, kalau kita ada shareholder, ya kita harus taat. Nah, belajar taat ini bukan hanya sekedar di gereja, tetapi kita taat di dalam semua lini kehidupan. Kita mencoba untuk apa? Patuh. Ya, patuh membayar pajak misalnya. Itu adalah salah satu model yang
kita patut kembangkan di dalam dunia ini. Ya, jadi kita nggak bicara taat itu cuma hanya di gereja. Oh, karena dia pendeta saya taat. Enggak. Walaupun Benny Lucy usianya lebih muda karena dia presiden, ya kayak Pak Haryadi tadi katakan, saya minta izin kepada presiden. Walau usia lebih senior Pak Haryadi. Nah, itulah contoh. Ya, yang lain taat. Ya, jadi kita mulai untuk apa? Mempercayakan kepada pemimpin dan kita percaya bahwa ada Tuhan di dalam pemimpin dan kita mengikutinya. Ya, jadi ketaatan seorang hamba kepada Tuhan atau majikan merupakan tanggung jawab yang mudah untuk dilakukan. Jika sebagai hamba setiap orang percaya memandang kepada Kristus adalah Tuhan sesungguhnya. Tunduk dan taat tidak ingin mengecewakan dalam melakukan kewajiban dengan suatu keinginan dimaksudkan. Memberikan pelayanan penuh dan menyenangkan. Orang percaya yang memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan dan senantiasa taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, menyatakan kebenaran dengan kasih. Seorang percaya yang bertumbuh dengan komunitasnya pasti akan berhubungan dengan sesama saudara seiman. Kualitas hubungan tersebut uji pada waktu menyampaikan kebenaran dalam kasihnya terhadap sesama. Alkitab mengingatkan orang Kristen agar jujur mengatakan kebenaran kepada sesama. Hal ini tanda kedewasaan rohani. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya tidak bacakan ayatnya, tapi ini nanti ayat-ayatnya bisa dibaca sendiri bahwa Paulus mengajarkan bahwa tatkala kita bicara dengan kasih dan kebenaran. Apa maksudnya dalam kasih dan kebenaran? Di sini tadi kalau saya katakan bahwa kita taat dengan kepemimpinan. Kenapa? Ya kita mau organisasi ini berjalan dan dipimpin secara baik dan benar, di-manage, dikelola. Nah, tetapi nggak hanya itu aja, antar sesama members juga perlu adanya kasih dan kebenaran itu. Kasih dan kebenaran itu tadi dikatakan dalam Amsal 25, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi kalau kita melihat teman-teman ada seseorang yang tidak menjalankan kehidupan yang baik dan benar sesuai firman Tuhan, kita perlu bukan menegurnya, tetapi kita perlu untuk berbicara kepada dia, untuk mengingatkan lagi secara terang. Ya, banyak sekali orang karena tidak enak hati, ya misalnya contoh sederhana sekali ya, ada teman ya begitu selesai member meeting ngerokok, ya. Apa rokok itu salah? Nggak ada yang salah dengan rokok. Ya, kalau Benny di Eropa di Perth lagi dingin merokok, ya menghangatkan. Tetapi kalau kebanyakan ya jadi masalah. Nah, kita bicara etika, kita bicara tentang menjaga tubuh. Ya, itu penting. Terus kemudian ada orang yang suka makannya berlebih-lebihan, makan B2. Apa yang salah dengan makan lapcheong? Apa yang salah dengan makan sukyo? Nggak ada yang salah di situ. Karena kita anggap itu makanan halal. Tetapi kalau makannya berlebihan, ya kita perlu kasih tahu. Itu kolesterol, asam urat naik semua. Menjadi masalah kesehatan. Makan kambing, ya untuk usia yang udah gocap-lacap ya, jangan 10 tusuk lah gitu kan. 20 tusuk gitu kan. Ya secukupnya aja, 1 tusuk, 2 tusuk untuk ya menikmati hidup gitu kan. Tapi kalau banyak-banyak, ya jadi masalah. Terus kita diamkan saja. Padahal kita tahu ini adalah masalah-masalah kesehatan. Oh banyak sekali persoalan-persoalan di dalam pergaulan yang kita selalu permisif. Tidak berani berbicara kebenaran dan kejujuran. Nah sedangkan Paulus mengajarkan kita untuk, kita mesti ngomong jujur. Supaya apa? Saling membangkitkan. Ya. Injil Matius ayat yang 37 tadi dicatat, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak
Kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, maka menjadi penting bagi kita sekalian untuk, ayo, kita di dalam satu perhimpunan ini berani untuk bukan sekedar menegur, ya, tetapi untuk mengingatkan. Karena apa? Kita mengasihi, ya. Karena dengan mengasihi kita bisa menjalankan firman Tuhan. Yang kelima, memiliki kasih yang holistik. Kasih yang holistik adalah kasih yang secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal artinya orang percaya mengasihi Allah, dan secara horizontal maksudnya orang percaya mengasihi sesama. Ya, kita nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak bisa mengasihi sesama. Nah, kita belajar mengasihi sesama. Contoh-contoh yang di awal tadi sudah kita lihat bahwa kita mulai sesuatu. Ya, bagi orang tertentu mungkin nggak terlalu persoalan berbagi kasih, tapi bagi orang-orang lain mungkin sangat sangat berat. Nah, inilah yang kita perlu belajar. Alkitab memerintahkan orang percaya agar mengasihi sesamanya. Rasul Yohanes menegaskan bahwa kasih merupakan dasar yang sangat penting membangun hubungan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Jadi, Bapak-bapak, kita lihat ya, Eddie Francis, seorang autor, mengutarakan kekuatan kasih Kristus juga menolong kita hidup. Kita mengasihi sama manusia dengan motivasi, dengan tujuan yang benar. Mengasihi orang lain dengan motivasi yang murni, yaitu cinta kasih yang telah kita terima dari Kristus. Cinta kasih tanpa pamrih, penuh kemurahan, kebaikan, dan rendah hati. Dan rela berkorban. Cinta kasih dengan tujuan bangun orang lain, menolong perbuatan yang konkret, dan demi mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi orang lain tanpa mengharapkan balasan yang bersifat transaksional. Jadi, apa yang sudah dijalankan bertahun-tahun di Full Gospel, itu adalah kebenaran firman Tuhan yang memang kita perlu lakukan. Nah, kita nggak sekedar mau cuman hanya berkumpul, ya, kemudian ada di dalamnya breakfast atau dinner, tapi kita di dalamnya ada saling membangun, saling membangkitkan, dan sama-sama memberitakan Injil, sama-sama melakukan yang diminta oleh Demos Zakarian dalam buku Vision Intensified. Kita nggak bisa tinggalkan itu. Kesaksian, penjangkauan jiwa-jiwa adalah jiwa dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Nah, kita harus melihat, ada ciri-ciri itu nggak di antara kita, di antara teman-teman kita. Untuk apa? Jangan sampai ada yang tersesat. Ya, jangan sampai ada yang bermasalah. Makanya kita perlu dengan kasih yang holistik. Ya. Seorang presiden adalah seorang gembala. Regional presiden, gembala yang lebih di atasnya lagi. Kemudian member-member juga adalah gembala yang diresmikan. Ya, ada gembala yang formal, ada gembala yang informal. Gembala-gembala informal ini juga perlu didorong untuk melakukan. Jadi tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya ada di presiden atau di tim inti atau di member tim, tetapi ada di semua member. Menggembalakan, menjangkau. Penjangkauan ini adalah jiwa dari Full Gospel. Nah, terakhir saya ingin apa yang dikatakan oleh Watchmeni. Watchmeni menegaskan ya tentang pentingnya membangun hubungan baik dengan sesama, mengatakan kasih akan sesama saudara seiman merupakan dasar yang penting dalam kehidupan setiap pekerja Kristen. Tetapi yang tidak kurang penting adalah kasih akan sesama manusia akan setiap orang. Ya, jadi Watchmeni mengingatkan lagi ya bahwa kasih itu tidak sekedar hanya saya nggak musuhan sama dia, itu berarti kasih. Enggak. Tetapi bagaimana kita memberi perhatian, bagaimana kita memberi kepedulian, bagaimana kita masuk di dalamnya berkata jujur, itulah kasih holistik itu. Ya, jadi kita sudah banyak melakukannya. Nah, hari ini saya sekedar mengingatkan lagi.
apa yang sudah benar, baik, kita teruskan. Dan setiap kita punya peranan dan fungsi masing-masing. Nah, mari kita lihat dan mari kita perhatikan. Ya, di luar sana banyak sekali godaan, ancaman. Tapi full gospel punya tameng-tamengnya. Ya. Nah, mari kita gunakan tameng-tameng ini. Bahasa Alkitabnya kita gunakan ketopong keselamatan. Nah, tameng-tameng ini kita perlu gunakan. Bersama-sama kita bisa. Dan Tuhan utus dua-dua. Tuhan tidak utus gerombolan. Selalu Tuhan utus dua-dua. Artinya apa? Tuhan mau memakai teamwork. Nggak bisa penjangkauan itu dilakukan sendiri-sendiri. Maka kita butuh teamwork untuk menjangkau. Kita perlu teman untuk berdiskusi, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling bisa menegur. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu bisa masuk kepada kedalaman kehidupan membernya. Itu menjadi penting karena kita dalam situasi bisnis yang berat sekarang ini, persoalan bisnis perlu dibantu, tetapi persoalan rumah tangga nggak kurang-kurangnya juga perlu dibantu. Ketemu lagi persoalan parenting. Ya, jadi pelayanan holistik di full gospel ini mungkin akan jauh lebih berat daripada gereja. Ya, karena di full gospel banyak volunteer, tetapi peranan dan fungsinya jauh lebih besar daripada full timer di gereja. Pak, itu kan urusan gereja, betul, tetapi orang yang perlu dibenahi ada di depan mata kita masing-masing. Jadi peranan kita sangat besar dan Tuhan percayakan itu. Kalau Tuhan sudah percayakan, Tuhan akan memperlengkapinya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta guru saya, Pak Dharma Winata,